kelas itu sangat sulit. Misalnya ibu-ibu mau undang orang beralik, ndak datangnya, ya kan? Kecewa, 6 kali anak uni itu beralik, ambo datang tarui. Itu rancak-rancak kado. Kini sekali kau mau undang ndak datang, hilang palo ibu nanam tadi. Karena ibu toko melihat, lagi terang ada ibu tu, matunya. Jadi jangan dibaca itu ndak datangnya mungkin ada halangan. Iya kan? Kau ndak di dalam Islam Pak, itu merupakan hak dari orang yang mengundang. Iya kan? Apa? Wa ijabatud dakwah, mengabulkan undangan, tapi nyo ndak bisa datang tu ka baca Pak. Jangan di toko awak pergi balik ke rumahnya lah 6 kali tu. Ada sabuk lo ke orang lain. Setiapnya mau undang balik, mau datang. Mati bu kini tidak datang kelerata. Dah ada keikhlasan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sesimpang jalan Kabiaro, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak remaja Ambon Allah menjawab salam. Semoga semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jadali wajhikal karim wa azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Para ibu bapak saimin dan saimat, Al-Quran ditinggalkan oleh Allah kepada Nabi, Nabinya tinggal kawa. Kata Nabi dalam hadis tadi, aku tinggalkan untukmu 2 pusaka. Kalau orang membaca pusaka Pak, itu nanti bayang orang tanah sawah. Tapi Nabi mengistilahkan Al-Quran ini pusaka yang tidak rusak. Iya kan? Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitunya Al-Quran. Atau mangko rahasionya Pak dalam ayat nanembo baca tadi, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu perlahan-lahan. Jadi tidak sekaligus pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga menyampaikan yang telah turun itu.
Karena kita adalah orang yang tidak bertemu secara fisik dengan Nabi Muhammad, ya kan? Tapi secara batin kita bertemu, Pak. Asa Pak membaca salawat tu langsung ke Madinah, salawat apa tu? Karena Nabi berkuburan di Madinah. Ada nak nantak ke mati? Cuba menunjuk ke seorang. Sadang awak sehat kini kau bisa mati kau. Jalan sakit. Sudah awak mengaji kau tiba di rumah paniang. Ya kan? Nyuantan anak ke rumah sakit. Sawanta impus laki ndak turun aja nyoleh. Dok pacah pembuluh darah beliau di kuduk. Ya ndak bisa ditolong lagi cik dokter. Ya kan? Hanya umuman dek pengurus masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah kita Masjid Baitur Rahman yang tadi antusias mendengarkan pengajian Ustaz Ristawati. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babaliat kanan punyo. Kembali dari dengar pengajian beliau paniang. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, sudah kuliah subuh besok, pai awak melayat bersama-sama. Atu tanya-tanya, siapa meninggal, siapa meninggal, siapa meninggal. Tunan basanda di dinding menengah kaji itu. Bisa nak? Apa ibu nambah sanda aja takui lah. Itu contoh saya tanya. Asalah banyak kita beramal saleh, ndak perlu takwi mati, tapi aturlah diri dengan Al-Quran. Kalau bapak seorang sadagar menggalih onderdil oto onda, ya kan? Jalehan nama barang tu nan asli, nama nan palsu, ya kan? Dikecean asli kiro palsu. Itu orang nantak cameh kamado imati. Dan orang tak percaya ada balasan dari perilaku yang dia lakukan. Ya kan? Baik itu Joko manggaleh lado jangan dikecuah di timbangan. Manggaleh bareh jangan dicampur bareh solo je bareh dolo. Jadi kaum muslimin sadonya manusia go ado celah-celahnya de iblis kemancuaninya. Ya kan? Ibu-ibu para jamaah yang terhormat. Jadi ikhlas itu sangat sulit. Misalnya ibu-ibu mau undang orang beralik. Ndak datangnya. Ya kan? Kecewa. 6 kali anak uni itu beralik. Ambo datang tarui. Itu rancak-rancak kado. Kini sekali kau mau undang ndak datangnya. Hilang palo ibu nananam tadi. Karena ibu toko melihat, lagi terang ada ibu tu. Matinya. Jadi jangan dibaca itu ndak datangnya mungkin ada halangan. Iya kan? Kau ndak di dalam Islam Pak, itu merupakan hak dari orang yang mengundang. Iya kan? Apa? Wa ijabatud dakwah, mengabulkan undangan, tapi nyo ndak bisa datang tu ke baca Pak. Jangan di toko awak pergi balik ke rumahnya lah 6 kali tu. Ada sabut lo ke orang lain. Setiupnya mau undang balik mau datang mati bu kini ndak datang kelerata. Dah ada keikhlasan lagi. Ya kan? Begitu juga bapak-bapak kalau menurut Al-Quran kita memberi nafkah istri, meminta sedekahnya kawak tu atau kewajiban awak? Nah, kewajiban kita membayarkan nafkah itu. Itu makanya di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu di rumah tangga apa? Laki-laki itu pemimpin di rumah tangganya. Iya kan? Jadi yang membiayai rumah tangga itu laki-laki. Apa kata Nabi? Kewajiban nambo sebagai kepala rumah tangga ya Rasulullah, anta ta'amaha idza ta'imta, memberi makan, memberi nafkah untuk keluargamu.
Ya kan? Jadi itu bukannya minta sedekah istri awak, tapi memang kewajiban awak untuk itu. Ya kan? Tapi istri kami kau nyinyi Ustaz, mantik munculnya Allah sekali dah awak 100 dia. Sangko senyo radio rusak. Ya kan? Radio rusak kamu keporok sebunyinya. Ya kan? Baik kau nyo elok tu lah elok, angin kau lah elok, gelombang nyo elok seorang. Kemudian istri awak kau sadar nyo minta maaf ke awak. Aja ndak dimaaf alo. Dia lah telonsong sembo mode itu kau udah siang mapaneh malam marambun mencarian kami. Maaf emboyo dah ndak ba ado dia ado adinda cu itu tu mengkolega rami rumah awak. Kinda niang awak. Itu sejawat awak lai tu diciumkan niangnya. Damai balik tu. Ya kan? Damai balik. Tapi kalau ndak Al-Quran yang dipedomani, ego nan kusui ndak keselesai, nan karuh ndak kepernah jani. Nan kusui jadi kusau, nan karuh jadi bunda. Ya kan? Itulah kita memperingati Al-Quran ini. Bukan hari turunnya untuk diamalkan. Kalau diamalkan Al-Quran itu kita akan terhindar dari 3 bisikan. Bisikan iblis, bisikan setan, bisikan manusia dan mengikuti setan. Manusia ini siapa yang menciptakan? Allah. Al-Quran siapa yang menurunkan? Allah. Itu peraturan Allah. Al-Quran untuk awak tu cocok bak janggui pulang kada gua basi baik diringgi. Kalau kita cari aturan selain dari Al-Quran sebagai umat Islam, hidup kita pasti gelisah. Tidak ada hukum yang lebih tinggi selain dari hukum Allah. Ya kan? Jadi memang banyak kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum Allah yang harus kita pakai. Itu mengko banyak kita taniayo, pikiran gelisah, ya kan? Rumah tangga hancur. Ya kan? Nang kecil Allah bagaimana? Kalau engkau telah menikah, engkau sebagai suami patuh salah ke istri. Istri patuh salah ke suami. Artinya saling mempayukan. Bu, boleh hamba bertanya cik? Bamang ko laki-laki suka minum di lapau. Itu ibu menuduh saja. Nan sawananya laki-laki ku kalau nyo pulang dari kerja kan nyo awi tu. Age cik bini nyo, kama tadi lama na pulang. Tunggu kelapau nyo. Kalau laki ke pulang kerja tu awak mandi lah, dipakai baju nan barasi. Sudah tu ketiak dia ge Rexona, badan dia ge hembody, awak tagak di pintu tu. Dah itu kopi lambo we de meja, kami minum kopi udah dulu atau perlu jo ambo. Adi tawaran diri awak kenyo. Ini tenang ibu tu. Yo nam pasang-pasangan muda gua. Kalau nangai gua nak lagi gua dah. Kalau sudah awak sembahyang Isya, awak bagolek dulu. Dah lalu lai je. Nyolah tahu setu mah. Iya kan? Iko suami lah bagolek, awak nonton TV ya. Tak boleh tu. Kalau perempuan pandai menyenangkan hati suaminya, walakal jannah, baginya surga. Iya kan? Orang lapau bangko banyak laki-laki suka minum di lapau. Nyolong saya duduk baru buat dah. Kopi ginseng tetalu aja. Talu itik atau talu ayam. Alanya wen talu ayam tambah lu jo tapai te talu tapai ado te talu pinang. Iya kan? Sawanta sadagui minum te talu tu baru nyolangke dari meja sawala kacang tujin. Iko dari kurau pagang wada. Banyak bawangnya jo seladerinya. Arum je. Abang mengkucitu orang mengalih mani muluinya supaya galehnya taju Allah mau jawab duduk senan
Kau buat mi abui dah. Acu itu orang lapau. Nyo ndak kena bantak serupa bini nyo di rumah. Tunggu suko mina lapau. Kebanyakan berusi bertanya, "Kamu dah tadi lama nak pulang?" Tak boleh ke suami model itu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, begitu je kita bapak-bapak, Pak. Ya kan? Digadang nanti istri itu. Contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu apa ibu? Kalau istrinya membuat anak Pak. Itulah nyo minum. Abeko nyo minum lo ke istrinya aja tu. Sekali beliau talambe pulang. Ya kan? Minumnya di muka istrinya tu. Ndaknya minuman ke Ibu Aisyah tu. Langsung cemburunya. Ada ndak perempuan yang melayani engkau di luar ya Rasulullah? Kenapa saya ndak diberi minuman? Nabi senyum. Minumlah aja Nabi. Minum. Minum langsung mutah Ibu Aisyah. Kironya ndak gula nanti lagi ada garam. Ya kan? Tupai. Aba mangko Nabi ndak magih tadi agar istrinya tidak malu muka. Teman-teman yang deklah istrinya minta nyogih. Ketahuannya jadinya. Jadi hati-hati membuat kopi itu. Jangan garam dia lagi. Ya kan? Biarlah kopi pahit. Lain tak dengar dia tu. Ya kan? Itu Rasulullah supaya istrinya jangan malu, ndak nyogih. Tapi istrinya cemburu akhirnya nyogih. Maafkan saya Rasulullah, ialah khilaf. Iyo kata Nabi, manusia bersifat khilaf, Allah sifatnya qadim. Ya kan? Siapa yang bisa menjalankan itu? Orang yang hidupnya mempedomani Al-Quran. Itu mengko di dalam surah nomor 2. Siapa? Surah Al-Baqarah namanya. Itu surah nomor 2 tu. Surah nomor 1 surah agama. Ummul Quran atau Al-Fatihah. Surah nomor 2 Al-Baqarah. Sudah awak membaca Alif Lam Mim. Sudah tu alai? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat yang kedua diletakkan. Dari 114 surat itu dia di surat yang kedua, ayat yang kedua. Supaya apa? Supaya manusia nan membaca Al-Quran tahu dan yakin. Iko kitab Al-Quran jangan ragu kalian mempedomaninya. Dia petunjuk bagi orang yang takwa. Ya kan? Jadi tidak sama je buku lain apa? Ambo kaum muslimin ada buku cerita Minang tu ambo baca sadoi. Nantongga Cindua Mato Umbui Mudo Mage Manandin Untuang Sudah. Itu cerita Minang tu Pak. Anan cerita Mage Manandin ko Pak. Iya kan? Ba di kuliknya, di kulik buku tu saya lah bisa awak ndak percaya. Kalau Al-Quran kan ditegaskan oleh Allah, ini kitab jangan engkau ragu. Video cerita Mage Manandin tu di kulik bukunya Pak, sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liye, kabah orang nanambo kabahan, mato ambo ndak meliye. Kalau salah cerita ko, ambo lah satu dosa je. Iya kan? Dia bisa dipertanggungjawabkan tu. Tak bisa. Kalau Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya kan? Kalau tidak percaya awak, itu awak nak rusak. Iya kan? Awak nak rusak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan. Kemudian Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minin. Ya kan? Al-Quran itu obat penawar dan rahmat bagi orang mukmin. Ada orang bapak-bapak, namanya penyakit nalari ke dalam gua. Wit di belakangnya.
di kerongkong kuasanya. Ada juga orang menyebut kelenjar getah bening. Jadi ada orang lah stadium 5 penyakit itu. Ya kan? Dokter ko bapak-bapak keterlaluan lo. Lahabi aka cara mau be apa. Kama sega apa bau ndak bisa ko doleh. Sabar salah pak yo. Ya kan? Sabar salah pak. Rasanya ndak kelamo apa ko doleh. Mengicik dokter kan? Anaknya takut dekat di dokter kan? Kerja Allah. Ya kan? Tapi orang tak pencameh pak. Nya pencameh nan kane mental awak penyakit tambah baik. Ya kan? Kalau yakin dengan Allah, awak pasti tidak pencameh. Akhirnya dia belajar kepada ulama, kecek dokter pak ulama, penyakit embo ku ndak ada be. Katanya ndak lebih dari 3 bulan embo meninggal. Apa kata ulama? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Jadi sakit itu ndak ajal. Tidaklah seseorang itu akan mati kecuali dengan izin Allah, ajalnya telah ditentukan. Ada ajal kita mati ketika sehat. Itu nambah cerita tadi. Ya kan? Sedang masanda saya mati. Ya kan? Kan tak sakit-sakit tu dong. Nah, ada orang lah berbulan-bulan sakit, lah bacaan Yasin bagai, hanya sehat ya. Jadi apa kata ulama itu? Kalau kita lah yakin ya Allah, bacalah Al-Quran, nanasanya doa Nabi Ibrahim. Ya kan? Ada surah Asy-Syu'ara. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya Allah, Engkau yang menciptakan saya, Engkau yang memberi petunjuk. Engkau yang memberi makan saya dan Engkau yang mengenyangkan. Para rancaknya ayat tu Pak, supaya awak ndak yakin basona mengenyangkan nasi. Kalau Allah ndak magi kita kanyang, lah habis nasi itu 3 periode. Gulai kambing 3 kancah. Tapi awak nak dia kanyang dia Allah lapangnya paru itu. Apakah banyaknya pokok duit makan saja. Jadi yakinlah yang mengenyangkan bukan nasi, tapi Allah. Disebabkan kita makan dan mengenyangkan Allah. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Engkau yang menyembuhkan Allah. Jadi tidak ada dokter yang ahli, ya kan? Tidak ada obat yang paten. Jadi dokter nam memponis tadi, ya kan? Akhirnya apa tu taruh baca wa iza maritu fahuwa yasfin. Sudah salat wajib, sudah salat duha, sudah salat tahajud, nyoba baca itu wa iza maritu fahuwa yasfin. Basun ndak ubik nam mensehatkan. Akhirnya ditadaburinya ayat itu dia semakin yakin lama sebenarnya tu Pak. Dah do terasa sakit deh. Pai berpreso balik ke dokter spesialis mau betul. Lain langsung penyakit Pak mama. Kenapa berubah? Nah do ambo berubah. Nah do kama BMPT senampaknya berubah itu. Ambo ditunjuk ade ulama Al-Quran surah Asy-Syu'ara nandasanya dari doa Nabi Ibrahim. Itu nanambo tadaburi. Ya kan? Amalah bak dek bininya lah meninggal. Hanya bini beli. Kicik dokternya kemati 3 bulan lah. Dari ponis rupa itu kiralah sehatnya bini beli. Jadi tidak penyakit yang menyampaikan ajal. Makanya Al-Quran adalah wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di Saudi Arabia Pak, itu jarang rumah sakit kau isi orang sakit. Ya kan? Sebab janjang penyakit itu lahnya pelajari sejak dari Nabi, dari orang Saudi itu. Yang tak langsung sampai berubah. Ya kan?
Anan banyak di rumah sakit Saudi Arabia tu dah orang umrah, orang haji. Ni kan? Orang pergi haji, orang pergi umrah, orang awak. Dilatalah daging banyak makan darah tinggi awak, indah. Orang Arab tu pak ada nasia namanya tu. Tangguang sanduknya tu abak talin ke plastik. Atu nyolataan kudu pungu untuk tu sinan. Barampek saya nyomado itu. Itu banyak makannya. Iya kan? Nah, jadi bukan penyakit dek sabak makan dan membunuh. Ada awak bapak-bapak kaum muslimin orang kagulai kambing darah tinggi, dimakan kunyang talu, kolesterol, dimakan dalidi asam urat, dimakan bayam asam urat, kacang-kacangan asam urat. Anang kapak makali. Jualah. Angin makal. Ada kawan kami sama sekolah kami di pesantren dulu, lah lama ndak basuh. Basuhnya kebetulannya lama babini. Ya kan? Kabaminantunya baru. Buya Risardi, yo, lainnya diundang saya nomor lek lai. Dek bini kawan ko orang India, Pak. Tu segala kambing sambanya, tongseng kambing, pakai panggang kambing, kalio. Kambing anang kawan ambo ko bakirim saya ambo uyaj. Bab itu. Ambo asa daging kambing ko naik darah ambo. Ambo tabalik juang. Tabalik ambo kalau ndak diundang orang makan gulai kambing ko naik darah ambo. Jadi jangan berburuk sangka ke makanan. Nabi itu makanan favoritnya daging kambing. Tapi jangan berlebih-lebihan. Itu dilarang oleh Al-Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah engkau dan minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Nah, jadi Al-Quran itu obat penawar penyakit lahir dan obat penawar penyakit batin. Itu Al-Quran. Jadi kaum muslimin, kalau ada peraturan-peraturan kita yang dibuat oleh manusia bertabarakan dengan perintah Al-Quran, Al-Quran nang kaditunduan jo peraturan manusia atau peraturan manusia kau nang kaditunduan ke Al-Quran? Peraturan manusia, iya kan? Ditunduan ke peraturan Allah. Tak boleh peraturan awak dan ditinggian dari Al-Quran. Ada lagi orang berpendapat, kalau ada orang mengatakan begitu, sambil mau tahu-tahu, Pak, itu tandanya ini orang sekuler. Al-Quran itu tidak sesuai jo zaman, perlu diamandemen. Ya kan? Tidak sesuai lagi dengan zaman. Kalau diterapkan ajaran Al-Quran itu kacau negari. Itu orang sekuler. Iya kan? Orang liberal. Yang aturan ingin diatur nafsunya saja. Iya kan? Sedangkan samui, Pak, indak patuh jo aturan, matinya. Samui kan suko jo manisan, Pak. Nampak dinyo manisan labah digandang orang di dalam piring. Tibo samui jenan. Pasnya tiba di tepi piring, dingian, moi, yo Pak, yo lama dah manisan tu, yo di tepi-tepi sedih, jangan masuk ke tangan. Jadi Pak, alanyo cicipi di tepi-tepi saya. Tambah lama, tambah manis. Kecek samui ko. Kalau si tepi ko sedena, tiba nan gadang makhluk dari demiko, nyo sasu manisan ko sadonyo, dak dapat dia leci. Masuk samui kau ke dalam manisan tu, dia bisa aja keluar. Lain tak makan manisan tadi, bang kau nak bisa keluar. Manisan tu bagatah, nyopaci yang kaki dalam tu, akhirnya mati semut karena manisan. Aju itu jawab, iya kan? Kita akan hancur sendiri kalau yang dilarang Al-Quran tidak kita hentikan. Kalau yang disuruh Al-Quran tidak kita kerjakan, sama juga.
Ya kan? Bulan puasa ko Pak, ada 3 macam asa kata pertamanya dari jim. Jim. Alif, ba, ta, sa, jim. Sudah jim malai? Ha. Jim yang pertama jinnah. Apa itu jinnah? Bangsa jin. Iblis berasal dari bangsa jin ini. Wa kana minal jinni. Pekerjaan jin itu apa? Menggelincirkan manusia. Temannya siapa? Temannya manusia. Minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang pertama jin yang asli, yang kedua manusia dek jin. Orang kini menyebut provokator. Ya kan? Menghasut fitnah. Itulah jadi setan manusia Pak. Ya kan? Tapi Allah sayang kepada kita. Jangan jin itu berleluasa menyesatkan kita. Bulan nandu balego nyatur de Allah. Namanya bulan Ramadan. Orang awak menyebut bulan puasa. Bahasa Arabnya saum atau siam. As-saumul junnah. Puasa itu perisai benteng. Bu, boleh tanya Cik. Ibu lah sudah memasak. Orang tak ada melihat anak lalu suami sedang mandi. Dan ibu masak kok lama wana. Itu gulai talu bercemplungan ke dalam santan, kemudian dia pergi lobak putih. Indak balado. Ya kan? Dia disayan si Pane. Gulai lobak putih je talu. Ya kan? Orang tak ada dah. Ibu puasa. Lena membuk mengicuk kuahnya letang tepat tangan. Itu nan junnah. Ya kan? Paham kau tak mau ibu mencuba, orang tak menceliak. Orang nan tak menceliak, Allah tetap melihat. Ya kan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat. Bisakah Allah dilihat? Tidak. Kalau seandainya engkau tidak bisa melihat, ya kan? Innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah melihat engkau. Merasa dihawasi, merasa dilihat, merasa diketahui apa yang kita lakukan, maka kita tidak mau mencicipi gulai tadi. Itu namanya junnah. Jadi kalau kita bisa melawan bisikan jinnah dengan junnah yang pakaiannya iman dan takwa, nanti setelah di akhirat kita mendapatkan huruf jim yang ketiga, jannah. Jannah apa? Nyobari Yesus tukarnya bu. Jinnah jin, junnah benteng, jannah serugo. Itu bahasa Arab ke? Bu, lah ingin ibu masuk surga. Berapa? Seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kalau ambo bu, doa ambo ya Allah, orang nak mendengar paparan kaji dari ambo, baik na melalui YouTube maupun nan acara langsung serupa kini gua masuk Allah orang tu ke surga ya Allah, walaupun nya mendengar kaji sambil lalu je. Tu doa ambo. Nyo kan menyambi itu nyo ndak sengaja lalu. Kalau lalu tu nya bawa kasbu saja tadi. Ya kan? Nyo menyambi. Bab itu memang orang awak santiang menyambi. Sambil beriang nasi masak, sambil bakayu bidua ilie. Ya kan? Sambil menuai bila lang dape, sambil mendengar kaji matola lalu kaji dape kantu lah. Nah, dape. Tetap ambo doa untuk masuk ke surga ya Allah. Kenapa? Dia sudah hadir di majelis ilmu. Ya kan? Jadi kaum muslimin dalam istilah awak akan memperingati turun Quran. Al-Quran itu tidak akan turun lagi.
Kita tinggal mentadaburi Al-Quran itu agar dia menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang akan kecewa dalam hidup. Tidak ada orang yang akan stres, apalagi gila, kalau mau mengatur diri dengan Al-Quran. Penyakit yang menonjol kini kan dua tu saja, Pak. Kundak penyakit gilo, penyakit gulo. Itu sakit gini. Ya kan? Apakah penyakit gula itu karena memang banyak makan gula? Tidak. Tidak. Ada orang yang membuat kopi gula ko 3 kali sehari, Pak. Jo ciri-ciri kopi itu je minum. Ada jo ciri lain nyuluman ke karate rokok. Atau nya makan. Benar ada sikit gula. Ada orang makan nasi seketik, nyo makan lo nasi bareh merah. Ya kan? Tak memakan jeroan, tak memakan daging. Ayo nang kena sakit gula. Jadi penyakit ini sebenarnya kalau menurut alim ulama, ya kan, berpikir yang tidak patut dipikirkan. Berpikir itu yo, tapi nantak patut jadi pikir. Misalnya 2 tahun lepas ke pensiun, dapat kepala dinas. Kepala dinas kok kan acok dinas keluar kok. Tu gaji tambahan, malah kadang-kadang bininya tambah di luar tu. Iya kan? Dia kai kalau pensiun nambah 3 bulan dia, tu ndak do dinas keluar, ndak do tambahan gaji. Baai duit dele koe, baai duit dele koe. Itu nan kita urus karajo Allah. Kalau apa karajo di pegawai negeri, Pak, adik ambo pegawai negeri, gurunya keduanya laki bini, tu 300 usak gajinya tu nya, Pak. Gajinya 5 juta, sampai 1.700.000 nya menerima pensiun. Kalau ambo di PT Semen Padang, Pak, gaji ambo 7.500.000 terakhir dulu. Tu ambo kepala urusan. Lah pensiun 1.300.000. Para susuinya gaji di BUMN. Ya kan? Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo ndak satu mau urus itu. Awak mendoa berikhtiar, selanjutnya kerja Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, kalau kita simpulkan, Al-Quran kok kendak kado orang bisa maubah karena lah nyopaliaro de Allah. Wa innahu lahafizun. Sungguhnya kami memelihara Al-Quran itu. Dengan cara apa? Banyak anak cucu kita kini beraja di rumah tahfiz. Dengan banyaknya orang penghafal Al-Quran, itu ketahuan taruh orang nantak sanang jual Al-Quran dan mencoba mengubah-ubah. Ya kan? Namun demikian, kalau kita umat Islam yang meninggalkan Al-Quran, ya kan? Itu kita orang yang rugi. Masuk neraka. Nah, ada orang bertanya kamu, Ustaz, nama membuat manusia itu Allah. Memangnya tidak dibantu sia-sia, do cukupnya mengatakan kun fayakun. Tapi Allah tu Pak Ustaz. Sudahnya buat manusia bekonyo bakal di neraka. Agunonya dinyoto. Nambah tanya, kau orang petani. Orang keparak ke sawah gua. Pak, apa batani laya do menanam padi di sawah? Lai. Padi itu apa tanam, apa siang, apa pupuk. Kemudian padi itulah berbuah sejak dari baparui sampai tabi, sampai baisinya. Kemudian boneh sampai masak. Ala masak apa sabi, itu apa lambui, itu apa angin. Lai sadonyo padi itu boneh. Indah. Sebagian nampu Ustaz. Nah nampu tu Pak bawa pulang. Indah. Di mana Pak tinggal? Di sawah. Padi ko kalamo lapuaknya Pak kulit padi itu. Apa beko ke ladang lado sudah tu. Apa pangan padi ampunan talat serak di tanah tadi. Ambo baka sama jo jerami. Sama itu je. Iya kan? Jadi orang yang dibakar di Allah di neraka kok tu padi ampunya gitu. Ya kan? Karena lah payah Allah mamupuk nyo ndak mau bayi si. Nyo bakar. Itu. Oh itu ya Pak Ustaz.
Ini bapak-bapak. Jadi kalau ada orang nak masuk neraka, itu padiam. Nah, supaya awak jangan masuk neraka, tetaplah mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi kalau ada orang salah menurut ibu jawab, Pak, ambo minta dimaafkan yo. Sekali lagi ambo mohon ke Allah, ya Allah, sehatkanlah jemaah Baitur Rahman. Murah jolah rezekinya ya Allah. Anak-anak ambo nan muda nan bini balaki ko setia selanya suami istri ya Allah. Jadi kalau rumah tangga sakinah ya Allah. Hendaklah nyo berbagi jonan miskin sebagai sedekah dan tetap dia taat dan patuh menyembah Allah. Amin. Ya Rabbal. Boleh hamba pantun cik? Pantun ko sampirannya tetangga tampai ambo tinggal. Kampung tampai ambo tinggal. Namanya Batu Busut. Kalau di tampai ambo tinggal ko Tolua. Nagarinya lima mani kecamatannya Paut. Apa pantunnya? Di mana letak Batu Busuk kakida jalan ko Tolua. Di belakang batang kuranji tasabui ayahnya janiah. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. De ambola minum teh talu, ambola peh jemaah juatinan suci jemukonan janiah. Pulang lah lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal si kona manang kayo. Capek selagi binti kemari. Untuk capek sudah saja orang kerancang menolak sudah. Ya. Ibu-ibu nak datang sini, ada tak nama galame? Kalau ada masuk saja ke ketidian. Mereka sudah tarawih, mereka akan kepak pengurus. Mati ibu tengah malam, mereka adalah tagihan kemari. Lah tabau mati namanya. Tapi kalau di tangan awak, ya kan, awak dimandikan orang kan nyoba kayo, dia mau nyoba bagian kemari. Enggak. Ikut untuk awak saja. Kecil nak. Lah, jadi nama galang you lah kecil deh. Buka galang tu lagi yang kepak kurus. Itu istiqamah awak jeriman. Karena alat toko barang menempe di badan awak saja. Iya kan? Nanlah jale itu kalau nanti makan tu jale tak jadi darah dia. Nanti faal untuk simpanan akhirat. Nanti barang kasbah ame nambah tayi perak nambah kilo di dalam kaleng dalam hari tu ada jale punya waktu. Belum jelas. Cuma kita menyimpannya. Jangan main domino je sudah sampai tarawih kau. Iya kan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Kalau kita baca alam takambang jadi guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu akan semakin sadar kita. Ya kan? Di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita alam takambang. Nyo cerita di Allah samui, nyo cerita di Allah labah, nyo cerita di Allah ikan, nyo ceritakan di Allah anjing. Ada cerita anjing dalam Quran, ada dalam surah Al-A'raf. Orang kafir itu kal kilak kejala sama jo anjing. Ba anjing tu kalau nyo istirahat lidahnya tahu lua, lalu lidah tahu lua, balari. Jadi orang kafir kau pak nak ada bersyukur ke Allah. Kapayahan setarui. Kalau lekayo menantu sultan pelindi je. Agar lawan saya setan milih je. Ibu kan sudahkah kita mengatur diri dengan Al-Quran? Kaum muslimin, bapak-bapak, bulan puasa ko agece Al-Quran kawan. Atau di luar puasa, atau salam lamanya. Sebab peraturan Al-Quran itu tidak untuk bulan puasa saja.
Ya kan? Untuk selama-lamanya, karena tidak ada kitab yang akan turun lagi. Dan Al-Quran sudah menyempurnakan yang kurang-kurang dari kitab-kitab yang berlalu. Allah menjamin kitab yang berlalu bisa diubah-ubah orang. Ya kan? Al-Quran tidak akan pernah bisa. Pasti ketahuan. Kenapa? Allah sudah mendahuluinya dengan ayat wa innahu lahafizun. Saya akan memelihara Al-Quran itu. Ada melalui mulut hafiz, ya kan? Ada bermacam-macam. Semakin banyak orang menghafal Al-Quran, Pak, tuntaknya pintar, kan? Sebelah kanan tuntaknya jalan hafalan-hafalan, ya kan? Tanganau tumbuh ndak rago, kaditanam gadang ndak usah kadipupuk barabui sigai nak memanjing. Iya ndak? Batangnya gadang mengandung sagu, makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah, elok ke lantai jo kakasau kapaga narancak bana. Daun nan tuo jadi ato, nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijo-nyo lapih ke tali. Buah lama nironyo mani. Kok diapuih menjadi saka di param tuak namonyo lah rasan menjadi cukup. Dah ada tak buang cik.